Selamat berjumpa kembali dengan peternak mandiri ya. Ini saya baru saja membuat kandang, yaitu kandang 2 lantai. Ini tampilannya seperti ini. Ini kenapa tengah itu saya kasih sekat, itu tujuannya nanti akan saya ternak maggot di situ ya. Jadi maggot itu dia akan mengkonsumsi kotoran ayam. Jadi makanya saya bikin sekat seperti itu. Cuman yang atas ini belum jadi ya. Nah, yang bawah itu pun dari kakinya itu dari tanah kaki atau ketinggian kakinya itu 25 cm. Begitu juga dengan yang atas ini 25 cm juga. Itu tadi tujuannya untuk budidaya maggot. Itu nanti kita aplikasikan untuk tambahan protein untuk ayam itu sendiri. Kalau memang stoknya nanti atau produksinya itu bagus berlebih, nanti kita alihkan ke ikan ya. Nah, ini mungkin teman-teman dalam video ini saya ingin membagikan tipe kandang seperti ini. Ini lebih hemat tempat ya, karena ini panjangnya 2 meter, ketinggiannya pun 2 meter, cuman dibagi sekat menjadi seperti ini. Nah, yang kenapa mungkin teman-teman ada yang bertanya kenapa jarak pagarnya itu terlalu lebar. Tujuannya ialah satu, itu sekitar 8 atau 9 cm ya. Jadi ayam besar pun atau ayam yang dewasa dia nggak bisa keluar seperti ini. Ini jaraknya ini sekitar 8 cm ya. Terus di samping itu fungsinya selain daripada menghemat biaya, nah, itu kalau kandang semakin jarang seperti ini, nanti kalau malam itu kita tutup menggunakan plastik atau terpal ya. Itu kalau pagi atau kalau siang, karena ini indukan ya, dia harus menggunakan atau harus cukup kena sinar matahari biar ayam itu menjadi sehat dan tidak gampang sakit intinya. Nah, terus kenapa desain yang pinggirnya seperti ini? Nah, ini ada hitam-hitam ini teman-teman. Ini saya gunakan untuk tempat bertelur ayamnya karena tadi udah mulai bertelur satu. Nah, sedangkan lantainya itu menggunakan kawat, jadi kasihan ya kadang, atau takutnya nanti dicocok setelah telur itu keluar terus dicucuk sama ayamnya jadi pecah. Makanya saya buatkan tempat seperti itu supaya untuk dia bertelur. Nah, mengulas kembali masalah desain kandang ini tadi, kenapa pinggirnya seperti ini sedangkan depan tegak. Tujuannya ialah kalau kita menggunakan yang segitiga seperti ini, itu sebagai skor atau siku ya, supaya tidak goyang. Kandang ini kenceng kali ya, bakoh kalau istilah Jawanya, jadi nggak goyang sama sekali. Nah, terus yang belakang desainnya kita jalur rebahan atau jalur vertikal ya, horizontal maksudnya, seperti ini ya, seperti ini. Yang depan kita bikin tegak. Kenapa kita bikin tegak? Yaitu tadi tujuannya di samping kita menghemat anggaran, kalau bikin tegak itu seperti ini. Nih, ayam ini lagi makan, dia bebas sampai dari atas sampai ke bawah, dia bebas ya, kepalanya bergerak itu bebas. Jadi beda halnya dengan yang model belakang. Kalau yang model belakang ini diterapkan untuk di depan, itu kepala ayamnya dia terganggu, dia nggak bisa naik turun. Jadi ini adalah desain kandang yang menurut saya atau pengalaman saya itu lebih bagus ya. Jadi seperti ini yang depannya. Terus kenapa dikasih siku ini ya teman-teman, siku ini tujuannya biar nggak goyang. Nah, padat, betul-betul padat, sudah tidak ada kelonggaran, maksudnya kelonggaran tidak goyang ya, dia tidak goyang. Kalau untuk desain kandang seperti ini itu sudah bakoh kalau istilah Jawanya. Jadi kita tidak perlu ragu dengan pola kandang seperti ini, maupun walaupun beban ayamnya itu berat, kita tidak ragu. Nah, terus kenapa yang atas tidak sama dengan yang bawah ya, tidak, untuk pinggirnya pun tidak model segitiga seperti ini, karena
Untuk kekuatan sikunya itu sudah ditopang dari bawah ini ya teman-teman. Jadi ini kalau kita goyang seperti ini sudah nggak goyang, jadi atasnya tuh tidak perlu lagi. Nah, atasnya sudah ikut menjadi kuat, ya kan? Jadi cukup yang bawah aja, sikunya kita benahi, kita perkokoh supaya tidak reot ya, atau tidak mudah goyang. Jadi mungkin itu dulu ya buat teman-teman semuanya, bagi pecinta peternak ayam. Mungkin ada yang bisa didiskusikan atau dibicarakan, bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali di video yang akan datang.